Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah materi pengetahuan senam lantai. Tujuannya agar anak-anak bisa memahami rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Senam lantai atau floor exercise adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Senam lantai di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sekitar tahun 1912 atau lebih tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Olahraga senam ini masuk dan diterapkan bersamaan dengan penetapan pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Pada tanggal 14 Juli tahun 1963, secara resmi organisasi tersebut dibentuk dan diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Jenis-jenis senam lantai ada banyak dan tingkat kesulitannya juga berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan latihan bertahun-tahun lamanya untuk bisa melakukan gerakan yang bagus dan sempurna. Berikut ini jenis-jenis senam lantai yang mungkin perlu untuk kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah roll depan atau forward roll. Roll depan merupakan suatu gerakan menggulingkan tubuh ke arah depan dengan bagian belakang badan ditengkuk seperti punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Untuk melakukan gerakan roll depan, teknisnya anak-anak bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan teknik awalan berdiri atau bisa juga menggunakan teknik awalan jongkok. Yang kedua adalah roll belakang atau back roll. Roll belakang merupakan salah satu gaya atau gerakan dari senam lantai yang mana saat melakukannya posisi badan berguling ke arah belakang badan. Biasanya berguling melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul, pinggang, bagian belakang yakni pinggang, punggung, serta tengkuk. Yang ketiga adalah gerakan meroda atau cartwheel. Meroda atau gerakan roll adalah salah satu suatu gerakan dalam senam lantai yang dilakukan menuju ke arah samping pada waktu bertumpu dengan menggunakan kedua tangan dengan kaki yang terbuka lebar. Untuk melakukan gerakan meroda bisa menggunakan beberapa cara awalan, misalnya awalan ke kiri atau ke kanan. Itu semua bebas dilakukan sesuai dengan bagaimana posisi yang nyaman untuk kalian lakukan. Namun, gerakan meroda biasanya akan membutuhkan koordinasi gerak yang baik dan akurat. Selanjutnya adalah lompat kangkang. Lompat kangkang merupakan salah satu jenis lompatan yang secara umum dilakukan dengan melakukan lompatan dengan melewati atas peti. Pada saat melompati peti, posisi kaki dalam keadaan terbuka lebar ke kanan dan juga ke kiri. Untuk bisa melakukan lompat kangkang, dibutuhkan suatu keberanian agar nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, sebelum melakukan lompat kangkang, alangkah baiknya jika diawali dengan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Selanjutnya adalah sikap lilin. Sikap lilin ialah sebuah gerak dasar dalam senam lantai. Gerakan ini dapat dilakukan di atas matras dengan posisi badan telentang. Diikuti gerakan mengangkat kedua kaki rapat tegak ke atas. Selanjutnya adalah sikap pesawat terbang. Gerakan pesawat terbang dapat dilakukan dengan memposisikan tubuh menyerupai bentuk pesawat terbang, di mana keseimbangan tubuh bertumpu pada salah satu kaki terkuat. Gerakan tersebut biasanya berguna untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah sikap huruf V. Gerakan duduk membentuk huruf V merupakan salah satu latihan gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan merupakan salah satu gerak dasar dalam olahraga, yaitu gerak non-lokomotor, yang artinya adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Selanjutnya ada sikap posisi push up. Push up adalah gerakan mengangkat tubuh dengan menggunakan kedua lengan. Push up biasanya dilakukan di lantai
Gerakan push up dilakukan untuk melatih kekuatan otot tangan dan menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya ada sikap posisi plank. Posisi plank mirip dengan posisi push up. Perbedaannya, jika push up dilakukan dengan gerakan naik turun, plank mengharuskan bertahan dalam posisi tersebut semaksimal mungkin. Selanjutnya ada lompat jingkat. Lompatan jingkat dilakukan dengan menggunakan variasi gerakan bertumpu atau tolakan dengan kombinasi berpindah tempat. Lompatan jingkat berguna untuk melatih kekuatan kaki dan keseimbangan. Selanjutnya ada gerakan lompat berputar. Gerakan melompat berputar, gerak dasarnya sama dengan melompat biasa, tetapi bedanya posisi tubuh saja yang berbalik pada waktu jatuh kembali ke tanah. Hal itu disebabkan karena ketika berada di udara terdapat gerakan memutar badan. Yang keempat adalah unsur-unsur senam lantai. Ada unsur keindahan, keberanian, kelenturan, keluasan, dan keseimbangan. Yang pertama adalah unsur keindahan. Keindahan dapat ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari gerakan yang dilakukan. Yang kedua ada unsur kekuatan. Kekuatan tentu saja akan menjadi unsur terpenting dalam senam lantai. Sebab beberapa gerakan yang ada dalam senam lantai membutuhkan yang namanya kekuatan untuk melakukan gerakan yang baik. Yang ketiga adalah unsur keberanian. Senam lantai dan senam artistik lainnya akan memerlukan keberanian tersendiri untuk melakukannya. Sebab dalam olahraga ini dituntut agar dapat mengalahkan rasa takutnya sendiri. Sehingga ia mampu dan berani melakukan gerakan yang sulit, serta tetap bisa menjaga keseimbangan, keluasan, dan juga keindahan geraknya. Yang keempat adalah unsur kelenturan. Tubuh yang lentur mempunyai fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan yang sulit. Contohnya kayang, salto, meroda, roll, dan lain sebagainya. Kelenturan juga menjadi hal yang penting guna menciptakan gerakan-gerakan yang estetis atau indah. Yang kelima ada unsur keluasan. Keluasan gerak dan rasa percaya diri pada saat melakukan gerakan diperlukan supaya pada saat melakukannya tidak canggung dan juga bingung terhadap gerakan yang dilakukan. Selanjutnya adalah unsur keseimbangan. Tanpa keseimbangan yang baik, rasanya akan sangat mustahil untuk dapat melakukan performa terbaiknya. Alih-alih ia akan jatuh duluan sebelum melakukan gerakan yang sulit jika keseimbangannya tidak dapat dikelola dengan baik. Yang kelima adalah manfaat senam lantai. Sama halnya dengan olahraga lainnya, senam lantai juga memiliki manfaat tersendiri. Berikut ini beberapa manfaat senam lantai yang perlu untuk kita ketahui selain untuk menjaga kesehatan. Di antaranya adalah menjaga dan mengoptimalkan kesehatan tubuh, dapat menambah tinggi badan, dapat membantu dalam menguatkan tulang serta membantu pertumbuhan tulang, dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung untuk berdetak lebih teratur, dan yang terakhir adalah menjaga kebugaran dan kesehatan anggota tubuh. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah beres. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat.